Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin kita, kali ini dengan tematik pembahasan kurban dan akikah serta menyambut buah hati. Nanti kita akan bahas dari malam Selasa, malam Rebu, malam ini, malam Kamis, malam Jumat, kemudian dan malam Senin insyaallah. Sekitar 5 pertemuan kita akan membahas tema-tema terkait ya kurban, akikah dan menyambut buah hati. Dan kami ucapkan matur nuwun jazakallahu khairan kepada Zoom Khobar Islam Academy yang telah membantu juga menyiarkan lewat Zoom pada kesempatan malam hari ini. Nanti yang dari Zoom bisa menyiapkan pertanyaan pula. Sekali lagi pertanyaan nanti mohon terkait dengan kurban, akikah ataupun menyambut buah hati. Ya, walaupun mungkin ada materi yang dibahas esokan hari, ya kalau kami bisa jawab singkat, kami jawab sesingkatnya. Kemudian untuk yang di YouTube, Facebook, Instagram bisa bertanya lewat WA 0812 281 85131. Sekali lagi bisa bertanya di WA 0812 281 85131. Nanti ada yang bacakan pertanyaan dari studio. Nggih. Saya nggak bawa HP soalnya. Terus materi kita pada malam hari ini insyaallah tentang hukum kurban. Ya, hukum kurban sudah kemarin kita bahas ya. Ada ulama yang katakan wajib, ada yang katakan sunnah. Dan diantara dalil wajibnya menurut ulama yang katakan wajib, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rizki dan tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Di sini hasan menurut Syekh Al-Albani, namun para ulama berselisih apakah di sini mauquf ataukah marfu'. Mauquf itu sampai sahabat, marfu' sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ulama menyatakan di sini cuma perkataan sahabat, yaitu perkataan Abu Hurairah, sehingga tidak menunjukkan tegas akan wajibnya. Nah, sekarang kita lihat ulama salaf itu mengatakan ini sunnah ya. Jadi kesimpulan dari kurban itu sunnah. Tapi ingat, ada nasihat berharga yang perlu diperhatikan. As-salafus salih yaf'aluna sunnata li'annaha sunnatun. Salafus salih itu mengerjakan yang sunnah karena hal tersebut sunnah. Secara hukum itu sunnah. Wa fi yaumina hadza tutraku li'annaha sunnatun. Namun berbeda dengan zaman ini, perkara sunnah itu ditinggalkan ya karena dianggap sunnah bukan wajib. Jadi tetap kita berusaha punya kelapangan rizki, tetap berkurban. Adapun syarat berkurban, yang pertama muslim, ya, terus orang yang bermukim. Walaupun sebagian ulama masih membolehkan yang musafir juga berkurban, masih sah. Yang ketiga kaya, berkecukupan. Yang keempat telah balik, dewasa dan berakal. Nah, sering ada pertanyaan, bolehkah niatan kurban untuk orang yang telah meninggal dunia? Ya, bolehkah niatan kurban untuk orang yang telah meninggal dunia? Di sini ada dua pendapat yang kuat dalam hal ini, yaitu ada yang menyatakan tidak boleh niatan kurban untuk orang yang telah meninggal dunia, dan ada yang menyatakan bolehnya. Ada juga yang menyatakan boleh tetapi kalau ada wasiat, seperti dalam mazhab Syafi'i dikatakan oleh Imam Nawawi. Kami lebih cenderung setelah melihat dari pendapat-pendapat yang ada, ini merujuk juga atau meralat pendapat kami yang dulu, ini pendapat yang terbaru dari kami, yaitu masih dibolehkan berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia.
Sekali lagi masih boleh berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Kami bacakan fatwa di sini, fatwa dari Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta. Ini pernah diajukan pertanyaan, bolehkah niatan kurban untuk mayit? Bolehkah niatan kurban untuk mayit? Jawaban para ulama lajnah, para ulama sepakat hal itu masih disyariatkan. Karena sisi asalnya masih ada, yaitu bisa dijadikan sedekah jariah. Sehingga boleh berniat kurban untuk mayit. Dalil yang melatar belakangi hal ini ya karena Nabi SAW itu katakan tentang amalan yang masih bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia adalah di antaranya sedekah jariah. Idza matal insanu atau idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Jika manusia itu meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali 3. Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah, aw ilmun yuntafa'u bi, atau ilmu yang diambil manfaatnya, aw waladun shalihun yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi dalam fatwa lajnah ini dikatakan berkurban atas nama mayit, atas nama orang yang meninggal dunia, itu termasuk sedekah jariah. Berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia itu masuk sedekah jariah. Adapun ketentuan hewan kurban yang boleh dijadikan kurban 3 jenis hewan: sapi, kambing, unta. Ini yang tergolong dalam bahimatul an'am. Kan dalam ayat dikatakan dalam surat Al-Hajj ayat 34, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul an'am, binatang ternak, yaitu unta, sapi, kambing tadi yang kita sebut, yang telah direzekikan kepada mereka. Quran surat Al-Hajj sekali lagi ayat 34. Bahimatul an'am ya, unta, sapi, kambing, termasuk juga domba dan maiz. Adapun ketentuan hewan-hewan tadi, untuk kambing itu hanya untuk kurban 1 orang. Ya, jadi kurbannya 1 orang. Patungannya hanya 1 orang. Namun boleh pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga. Kambing, ingat ya, 1 orang, namun pahalanya boleh diniatkan untuk seluruh anggota keluarga, meskipun jumlahnya banyak. Dalam hadis disebutkan, kana rajul fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Ada seorang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 1 ekor kambing. Dia niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Nah, para ulama sepakat kambing tidak boleh ada patungan biaya di dalamnya. Jadi misalnya ada 1 kelas, biasa di sekolah nih, 1 kelas pengen 1 kambing gitu, 20 anak nyumbang. Ya, 20 anak nyumbang. Ya, di sini tidak dibolehkan. Kambing itu hanya urunan 1 orang, namun pahalanya boleh diniatkan 1 keluarga. Adapun untuk ketentuan kurban sapi dan unta, seekor sapi boleh dijadikan kurban untuk 7 orang, sedangkan untuk unta bisa 10 atau 7. Ibnu Abbas itu mengatakan, dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tibalah hari raya Idul Adha. Maka kami pun berserikat dalam 10 orang untuk kurban unta, sedangkan untuk seekor sapi kami berserikat dalam 7 orang. Jadi sapi itu 7 orang.
Nah, tadi dari 7 orang ini kan sepertujuh, 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 masing-masing sepertujuh ini boleh diniatkan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Namun ingat ya, seperti yang disinggung kemarin dan termasuk juga yang tanya jauh kemarin, ya. Kita simpulkan kalau urunannya harus sama. Ya. Urunan untuk kurban itu harus sama. Sekarang gimana kalau urunannya itu tidak sama? Ya, urunan kurbannya gimana kalau tidak sama? Jadi, saya singgung kemarin, saya nuklir perkataannya dulu. Nanti kita lihat hitungannya. Jadi misalnya harga sapi 21 juta rupiah, 5 orang nyumbang 3 juta. Ada 1 orang itu 2,5 juta, ada satunya lagi 3,5 juta. Syekh Muhammad Shallallahu Najid pernah ditanya tentang ini. Bolehkah salah satu dari yang ikut dalam patungan kurban memberikan patungan kurang dari 1/7 untuk kurban sapi? Apakah itu berpengaruh pada sahibul kurban lainnya yang ikut patungan? Maka jawaban Syekh, boleh berserikat dalam sapi atau unta sebagai kurban dari 7 orang. Tidak boleh salah satu dari yang ikut patungan tersebut kurang dari 1/7. Jika tujuannya ini untuk berkurban, ya. Kalau maksudnya cuma untuk menikmati daging saja, maka boleh patungan semau yang berserikat. Nah, yang berserikat di sini kata Imam Nawawi ya, 7 ini boleh berserikat dalam 7 untuk kurban unta atau sapi. Bisa jadi yang berserikat di sini adalah satu rumah atau berbeda rumah. Jadi bisa jadi kepala keluarganya 7 di situ. Tidak diharuskan harus satu rumah, enggak. Boleh beda rumah dari yang patungan sapi 7 ini. Bisa juga dalam perserikatan ini kata Imam Nawawi, ada sebagian yang berniat untuk mencari daging saja. Maka yang berniat untuk dijadikan kurban tetap sah, walau lainnya berniat untuk memperoleh daging saja, bukan mau kurban. Begitu pula termasuk jika niatannya untuk nazar atau kurban sunnah. Inilah pendapat dalam mazhab kami yaitu Syafi'i. Juga pendapat dari Imam Ahmad serta jumhur atau mayoritas ulama. Nah, tentang niatan tadi ada yang cari kurban, ada yang cari daging saja. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, li'anna kulla insanin minhum innama yujzi'u anhu nasibuhu fala tadurruhu niyatu ghairihi. Setiap orang dari mereka dianggap mendapat bagian yang ia niatkan dan tidak memudaratkan niat yang lain. Jadi niat kurban ya tidak jadi cacat karena ada yang niatan cuma untuk cari daging. Yang lebih baik kurban dengan unta, sapi, atau kambing. Kata Imam Nawawi, berkurban dengan 1 ekor kambing lebih utama daripada 1/7 unta, daripada 1/7 sapi. Hal ini disepakati oleh ulama Syafi'iyah. Begitu pula berkurban dengan 7 kambing lebih utama daripada dengan 1 unta atau 1 sapi. Inilah pendapat yang paling kuat dari 2 pendapat yang ada dari ulama Syafi'iyah. Alasannya karena dengan 7 kambing berarti makin banyak darah yang dialirkan. Namun ulama Syafi'iyah yang berbeda pendapat dalam hal itu menyatakan bahwa kurban dengan sapi atau unta tetap lebih utama karena lebih banyak dagingnya. Jadi ada yang punya persepsi, atau ini kebanyakan masyarakat kita, sapi itu lebih utama menurut mereka dikarenakan sapi itu dagingnya lebih banyak. Mau dibandingkan dengan 1 sapi dengan 7 kambing, tetap hasilnya sapi itu lebih banyak dagingnya. Maka tidak ada masalah. Jadi kalau mau utuh bisa 1 sapi atau 1 kambing untuk 1 orang. 1 sapi atau 1 kambing. Ya,
Nah, kalau mau patungan dibandingkan dengan satu kambing, lebih utama yang utuh, karena Nabi SAW biasanya berkurban itu dengan kurban utuh, tidak patungan. Namun kalau patungan masih dibolehkan. Kemudian diingat ya, satu kurban itu bisa diniatkan untuk satu keluarga. Seperti ada hadis yang menyebutkan dari Atha bin Yasar, ia berkata, aku pernah bertanya pada Ayub Al-Ansari, bagaimana kurban di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, seorang itu biasa berkurban dengan seekor kambing, ingat ya, dengan seekor kambing diniatkan untuk dirinya dan satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. Namun di sini para ulama katakan niatan untuk satu keluarga ini asalkan memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, tinggal bersama atau satu rumah. Ke bahasa kita itu satu kakak. Walaupun satu sementara lagi merantau gitu. Cuma merantau sementara saja. Yang kedua itu yang diniatkan itu istri atau masih kerabat walau jauh kekerabatannya. Yang ketiga yang diniatkan dalam pahala adalah orang yang wajib dinafkahi seperti kedua orang tua dan anak, atau sebagai hadiah untuk satu keluarga yang ada seperti paman atau saudara dalam satu rumah. Nah, kalau ketentuannya seperti tadi, berarti kalau kambing satu, maka tidak bisa dijadikan satu kambing ini niatan untuk satu sekolah, nggak bisa. Satu kambing untuk satu perusahaan tidak bisa. Harus diniatkan satu orang. Adapun tentang arisan kurban, ini kembali ke hukum berutang. Tapi saya sarankan arisannya itu bukan arisan sapinya atau arisan kambingnya, tapi arisannya adalah arisan uang. Maka statusnya tetap utang piutang. Statusnya itu utang piutang di situ. Nanti kalau sudah dapat baru kemudian belikan sapi untuk patungan ataukah memberikan kambing. Adapun hewan kurban terbaik yang dipilih adalah, ini beberapa yang bagus dijadikan ciri-ciri ya berdasarkan hadis tadi, saya simpulkan langsung ya. Gemuk, warnanya putih atau lebih dominan putih. Kemudian yang ketiga itu berharga, artinya lebih mahal, itu lebih bagus. Yang keempat bertanduk. Yang kelima jantan, itu lebih baik daripada betina, namun betina tetap sah kalau dijadikan ya, hewan kurban. Kemudian yang keenam berkuku. Tadi yang kelima itu jantan, yang keenam itu berkuku dan berperut putih, berkuku dan berperut putih. Yang ketujuh sekeliling matanya itu hitam. Namun kalau ada yang berkurban dengan hewan betina masih boleh. Dan ada nukilan perkataan dari mazhab Syafi'i juga membolehkan kurban itu dengan menggunakan hewan betina. Adapun ada ketentuan lagi selain jumlah tadi, berapa satu kambing untuk satu orang, kemudian satu sapi untuk 7 orang. Nah, di sini ada ketentuan umur lagi untuk hewan-hewan tadi. Unta, ketentuan umurnya telah mencapai 5 tahun. Sapi itu 2 tahun. Kambing itu 1 tahun, kemudian domba itu 6 bulan. Saya ulang, unta itu 5 tahun, kemudian sapi 2 tahun, kambing itu 1 tahun, domba itu 6 bulan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi hewan kurbannya. Hewan kurban itu harus memenuhi syarat-syarat juga. Ada 4 cacat yang membuat hewan kurban itu tidak sah. Ini 4 cacat ini diperhatikan baik-baik. Nah, ada 4 cacat hewan kurban ya. 1 buta sebelah yang jelas butanya. Kalau buta dua-duanya jelas tidak boleh. Buta sebelah. Sakit
pincang dan nampak jelas pincangnya. Kita kalau tadi sakit, yang jelas sakitnya ya. Empat, sangat kurus. Buta sebelah, sakit, pincang, sangat kurus. Nah, terus ada lagi cacat yang makro. Ya, cacat yang makro. Yaitu ada misalnya telinganya terpotong, tanduknya pecah atau patah, ekornya terputus, giginya ompong atau tanggal gigi depannya, atau air susunya sudah kering. Nah, selama cacatnya bukan 4 cacat ini, maka tadi tetap sah hukumnya makruh yang tadi. Namun kalau kita berkurban, tentu saja kita cari yang paling bagus kurbannya. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, wal ajru fil udhiyati ala qadril qimati mutlaqan. Pahala kurban itu dilihat dari semakin berharganya hewan yang dikurbankan. Artinya makin mahal makin ya bagus kalau punya kelapangan rezeki di situ. Kemudian waktu penyembelihan kurban. Ya, waktu penyembelihan kurban. Ada awal penyembelihan kurban, yaitu waktu awalnya setelah sholat bersama imam, yaitu sholat id. Baru penyembelihan kurban itu dilaksanakan. Nah, adapun akhir waktunya para ulama beda pendapat. Ya, namun yang paling kuat dalam masalah ini, kurban bisa disembelih pada hari H, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, tambahkan dengan hari tasyrik, karena Nabi SAW mengatakan ayyamut tasyrik kulluha dzabuhun. Hari-hari tasyrik itu semuanya adalah waktu penyembelihan. Boleh juga di sini menyembelih kurban di siang hari atau malam hari. Kemarin juga kita sudah singgung larangan mencukur rambut ketika sudah mencapai atau masuk awal Zulhijjah ya. Nah, sekarang syarat penyembelihan kurban. Syarat penyembelihan kurban itu ada 3 macam. Ada yang kaitannya dengan hewan yang akan disembelih, orang yang akan menyembelih, dan alat untuk menyembelih. Hewan, orang, alat. Yang pertama ada kaitannya dengan hewan. Yang kedua ada kaitannya dengan orang yang menyembelih. Yang ketiga kaitannya dengan alat. Alat untuk menyembelih. Nah, sekarang lihat yang kaitannya dengan hewan. Tadi syarat-syaratnya sudah, ketentuan umur diperhatikan. Kalau sapi 2 tahun, kalau kambing itu 1 tahun, kalau unta 5 tahun. Namun lihat di sini ketika disembelih hewan ini dalam keadaan hidup, tidak boleh sudah jadi bangkai kemudian disembelih. Terus yang kedua yang berkaitan dengan orang yang akan menyembelih. Ya, sekarang orang yang akan menyembelih. Cepetan abang.
Orang yang akan menyembelih adalah yang berakal, laki-laki, perempuan juga boleh, sudah balik, atau belum balik asalkan sudah tamyiz. Anak-anak boleh namun sudah tamyiz, artinya sudah bisa menyembelih. Itu kaitannya dengan orang yang berakal, laki-laki, perempuan boleh, sudah balik atau belum balik, yang penting sudah tamyiz. Adapun kalau jika yang menyembelih itu orang gila dan anak kecil yang belum tamyiz, belum ngerti apa-apa, tidak boleh. Kemudian yang kedua, yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab. Kok ahli kitab disebut, Ustaz? Wa tu'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5, dan sembelian ahli kitab itu halal untuk kalian. Terus orang yang menyembelih ini menyebut nama Allah ketika menyembelih, dia ucapkan bismillah. Kemudian aturan lagi yang keempat, tidak disembelih atas nama selain Allah. Jadi sudah sembelih dengan nama Allah disebut, baca bismillah, tidak lagi disebut nama selain Allah di situ. Nah, bolehkah seorang wanita menyembelih kurban? Jawabannya boleh. Nabi SAW itu pernah ditanyakan sahabat tentang kurban yang telah disembelih atau hewan yang disembelih oleh wanita. Nabi SAW membolehkan untuk memakannya. Nah, untuk sahibul kurban, jika dia menyembelih sendiri itu lebih utama daripada dia suruh tukang jagal. Karena Nabi SAW itu berkurban, beliau nyembelih sendiri. Namun Nabi SAW juga pernah mewakilkan kepada yang lainnya, sebagian kurban di beliau itu sembelih, sebagian yang lainnya itu beliau serahkan pada Ali bin Abi Thalib. Dan ketika itu diceritakan Nabi SAW itu berkurban dengan 100 ekor unta. Jadi kalau tadi bisa bagus, tadi soal berkurban nyembelih sendiri, kalau tidak bisa diwakilkan. Seandainya pun tidak menyaksikan penyembelihan kurban juga tetap sah, karena itu lebih afdol saja menyaksikan penyembelihan kurban. Kemudian yang terakhir nih, alat untuk menyembelih syaratnya adalah alatnya itu alat pemotong, kemudian bukan merupakan tulang, bukan merupakan kuku. Adapun adab dalam penyembelihan kurban yang paling utama itu adalah berbuat ihsan, berbuat baik pada hewan, seperti sabda Nabi SAW. Innallaha katabal ihsani ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza zabahtum fa ahsinuz zabaha wal yuhidda ahadukum syafratah falyurih dzabihatah. Kata Nabi SAW, kita diperintahkan berbuat ihsan ketika menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya Allah menetapkan berbuat ihsan pada segala sesuatu. Jika kalian itu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian itu menyembelih, menyembelihlah juga dengan cara yang baik. Ya, jika mau menyembelih, menyembelih juga dengan cara yang baik. Terus ada penyembelihan yang berikutnya lagi, memberikan hewan di sisi sebelah kiri. Jadi ini kiri ya. Kambing ditidurkan ke sebelah kiri. Memegang pisau dengan tangan kanan, ya, pegang pisau dengan tangan kanan. Kemudian dan menahan kepala hewan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Baringkan sisi kiri, berarti ini berada di bawah. Ya. Terus ini barat. Kambing kiri, kepala selatan berarti kaki utara. Terus yang ketiga, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Tadi kalau yang kedua memberikan hewan di sisi sebelah kiri ya, terus memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Yang ketiga tadi meletakkan kaki di sisi leher hewan. Terus yang keempat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, itu lebih afdol. Terus yang kelima dan keenam, membaca tasmiyah dan takbir. Takbir ini karena kaitannya dengan Idul Adha dan hari Tasyrik, kita diperintahkan banyak bertakbir. Nah, lafaz yang diucapkan ketika nyembelih ini yang wajib itu bismillah. Adapun menyebutnya ya Allah terimalah amalan si fulan, nah ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Apakah dianjurkan baca salawat ketika menyembelih kurban? Jawaban yang tepat, tidak perlu.
Ya, kesimpulannya bacaan ketika kita nyembelih kurban itu bacaannya bismillah, Allahu akbar, Allahumma taqabbal min siapa gitu disebut namanya. Jadi kalau tanya tentang cara penyembelihan, ya ketentuannya seperti tadi. Pertama, berbuat ihsan, berbuat baik kepada hewan. Terus yang kedua, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan dengan sisi kiri, pada sisi kiri. Terus yang ketiga, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Kemudian yang keempat, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Kemudian kelima dan keenam, mengucapkan tasmiyah, basmalah dan takbir. Ya, sholawat tidak perlu. Ya. Dan kesimpulan bacaannya adalah bismillah, Allahu akbar, Allahumma taqabbal min siapa. Nah, besok baru kita bahas tentang pemanfaatan hasil kurban. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut ke tanya jawab. Kalau ada telepon langsung monggo. Baca dulu di WA dulu, silakan. Bisa nanti yang ditelepon bisa di layar kaca ada nomor telepon di situ. Layar Anda nonton 0812 281 85131. Silakan. Ustaz, saya berencana kurban untuk almarhum suami saya. Apakah dengan niat untuk suami yang sudah meninggal kita sebagai istri mendapatkan pahala kurban juga? Kalau niatkan untuk orang yang telah meninggal dunia, maka otomatis untuk orang yang telah meninggal dunia. Yang keluarkan sedekahnya tadi untuk orang yang telah meninggal dunia, dia dapat pahala dari sisi bantu orang. Kalau dia mau dapat pahala kurban utuh, maka cukup niatkan atas nama dirinya sendiri, nanti suami juga masuk di dalamnya. Karena kan tadi suami masuk dalam satu rumah, jadi satu orang kurban maka satu rumah ikut ke bawah di situ, maka suaminya sudah masuk walaupun sudah meninggal dunia. Terus, lebih afdal mana, sepertujuh sapi atau satu kambing? Kemudian saya di perantauan. sepertujuh sapi atau satu kambing? Tadi sudah disinggung satu kambing lebih utama daripada sepertujuh sapi. Terus, dan lebih afdal mana, kurban di perantauan dengan lingkungan mampu atau di kampung dengan kondisi lingkungan miskin? Baiknya kurban itu dilakukan tempat tinggal sehingga bisa menyembelih, bisa melihat gitu, itu lebih aman. Ya, namun kalau dia tidak bisa seperti ini ya sudah keadaannya seperti itu. Ya, terus. Apakah boleh jatah daging sohibul kurban berisi daging campuran dari sembelihannya dengan daging sembelihan milik sohibul kurban yang lain? Boleh. Namun dipisahkan saja ini kalau punya sohibul kurban biar nanti dia cicipi dengan nikmat karena uang itu sudah dikeluarkan untuk kurban tadi. Ya. Bolehkah sohibul kurban meminta kepala daging dari kurban? Sohibul kurban boleh minta bagian mana saja. Dia mau minta sampai minta ekor ke kaki ke. Ya, dia minta dagingnya atau minta ya yang lainnya gitu dibolehkan. Ya, terus. Apakah panitia berhak mendapatkan jatah daging kurban, Ustadz? Boleh, panitia dapat jatah daging kurban boleh. Saya punya pembahasan di rumahisa.com ya dan Muslim Or It tentang jatah untuk panitia kurban. Dibolehkan. Terus. Afan, di luar tema. Nah, di luar tema nggak dibahas. Lewat Zoom. Silakan lewat Zoom. Usahakan yang kurban dan akikah. Sebentar. Pak Aska dibuka mikrofonnya, silakan Pak Aska. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya Ustaz, saya mau nanya, kalau membayar kurban dari uang warisan pertama dari nenek turun ke ibu lalu turun ke anak itu gimana Ustaz? Boleh Bu. Kalau sudah dimiliki boleh uang tadi. Boleh ya Ustaz ya? Boleh. Sama satu lagi Ustaz, saya kan kerja di lembaga sosial ya Ustaz, Ya. di mana yang saya sendiri sebagai admin mencatat pemasukan siapa saja orang yang mau kurban di lembaga saya ini tempat saya kerja. Tapi lembaga ini pembayarannya ada yang melalui
online shop seperti Shopee atau online payment yang lain seperti Dana, OVO dan lain-lain. Sedangkan untuk yang Shopee ini yang e-commerce lah, bidang e-commerce itu dia ada diskon, tapi diskonnya itu dari pihak e-commerce-nya. Sama kalau misalkan yang lewat Dana, OVO kayak gitu-gitu, saya sempat nanya ke atasan saya kalau dia itu nanti sistemnya akan dicairkan dari si pihak dananya ke lembaga saya, itu hukumnya gimana Ustaz? Sebentar, ini pembahasan kurban atau bukan? Iya, maksudnya kalau bayar kurbannya sistemnya seperti itu bagaimana Ustaz? Masih boleh? Masih boleh ya Ustaz? Iya. Oke, baik Ustaz. Jazakallah khair Iya Ustaz. kan. Terus Selanjutnya Ibu Etika Purnamasari. Silakan Ibu Etika Purnamasari. Ibu Etika Purnamasari. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ustadz, saya mau bertanya, untuk niat apakah bisa diubah atau diperbarui bila awalnya itu niatnya ingin berkorban untuk diri sendiri, tapi ternyata seiring berjalannya waktu sebelum penyembelihan mau diniatkan untuk satu keluarga, apa boleh Ustadz? Boleh, nanti tinggal minta pada tukang jagal untuk nyebut satu keluarga gitu. Sesuai dengan nama. Boleh. Kalau lewat online gitu Ustadz, berarti Iya, beritahu sama panitia kurbannya seperti itu. Beritahu sama panitia kurbannya seperti itu. Ada perubahan nama. Oke. Satu lagi Ustadz. Oh iya. Kalau niat awalnya kan mau patungan untuk beli satu sapi, namun ternyata pada sampai mungkin H-1 itu belum dapat 7 orang. Itu apakah boleh diubah ke kambing gitu ya? Ini dari panitia yang ubah atau dari yang berkurban? Dari panitia. Harus minta izin pada sahibul kurban berarti. Oh, minta izin dulu ya? Iya. Kalau enggak dia patungan bisa kurang dari 7. Misalnya patungannya 21 juta, tapi cuma dapat 18 juta. Ya, 18 juta untuk 6 orang. Ya. Maka turunin harganya jadi 18 juta, tapi patungannya jadi 6 orang. Kan 7 itu nggak harus, bisa kurang dari 7. Oh, bisa kurang dari 7 ya? Bisa. Misalnya dapat 5 sudah 15 juta, ada sapi 15 juta sudah termasuk sudah mencapai umur. Ya sudah, turunin harga, dapat sapi di bawah, tetapi jumlah yang berkurban satu kelompok jadi berkurang, bukan jadi 7 ya, namun jadi 6 atau jadi 5, boleh. Oh, ya. Matur nuwun Ustaz, jazakallah khairan. Ya, satu lagi Bu lewat Zoom. Naam, dengan atas nama URS, silakan. Atas nama URF. Baik, syukran. Ya. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga. Anda punya 2 pertanyaan Ustaz. Iya. Yang pertama, jika kita berkurban, kapan kita menghadirkan niat untuk kita bagi ke keluarga kita Ustaz? Apakah ada ketentuannya saat kita memberikan hewan ke panitia atau saat kita membeli atau gimana Ustaz? Saat sudah, kalau itu lewat kepanitiaan berarti niat awalnya sudah dikatakan berkurban kalau setelah dia setor. Tapi kalau yang dimaksudkan niat untuk menyembelih berarti ya nanti pada saat menyembelih. Beda. Sudah? Lewat panitia Ustaz. Apa? Lewat panitia, berarti saat di store Ustaz ya? Saat di store, kalau niatan untuk berkurban. Namun kalau niat untuk mau menyembelih, nanti ketika saat menyembelih baru berniat. Baik Ustaz. Yang kedua Ustaz. Iya. Mengenai akikoh. Akikoh kan sunahnya hari ke-7 Ustaz. Apabila ada suatu lain hal, misalnya yang masak keberatan, jadi diundur hari ke-9 tapi tetap menyembelihnya di hari ke-7, apakah itu sah Ustaz? Nah sekarang akikohnya hari ke-7 harusnya ya,
Tapi di akikoi tanggal berapa? Hari ke? Hari ke-9. 9 nggak masalah. Kalau sudah lebih tidak masalah. Yang biasanya yang agak berat tuh kalau lebih didahulukan dari hari ke-7. Baik, Ustaz. Ya. Jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Nanti akikonya lebih jelas insya Allah nanti ketika bahas akiko saya akan tambahkan dengan dalil-dalilnya. Baik. Saya ke YouTube dulu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Misal di tempat kami patungan 7 orang untuk kurban sapi, per orangnya 3,5 juta. Dan terkumpul 24,5 juta. Coba 3,5 kali 24 itu ya 3,5 kali 7. 7 kali 3 21 ya 24,5 juta. Lalu panitia membelikan sapi kurban dengan harga 22 juta. Nah, berarti baiknya kalau memang ada biaya potong juga dikurangi dari 24 juta tadi, 24,5 juta tadi. Nah, terus sisanya dikembalikan kepada sahibul kurban yang ada 7 orang tadi. Nah, itu lebih aman. Ya, terus saya jawab yang di YouTube sesuai dengan tema saja ya. Ustadz, di hari kurban biasanya panitia mengambil daging kurban dimasak di lokasi untuk makan-makan panitia plus warga. Konon sudah izin sama sahibul kurban. Saya anggap itu hadiah dari sahibul kurban, maka panitia warga yang masak-masak silakan untuk manfaatkan. Ada tulisan saya di Muslim Orient dan di rumesa.com tentang itu, silakan diperiksa lagi. Kurban sapi untuk 7 orang, masing-masing patungan 3 juta ya. Salah satu pembeli sapinya adalah sohibul dan memilih sapi pilihannya seharga 22,5 juta, padahal sudah disepakati maksimal 3 juta. Berarti ada yang lebih. Kalau ada yang kurang dari 1/7 tidak boleh. Kalau ada yang lebih dari 1/7, yang lainnya tetap. Tapi yang lainnya tidak dianggap 1/7. Di mana ya? Kelewat nih. Nah, coba WA dulu. Saya lagi cari tadi pertanyaannya. Ya. Ustadz izin bertanya, saya sudah ikut kurban 1/7 sapi dan masih punya dana lagi untuk 1/7 lagi. Sebaiknya kurban saya niatkan untuk orang tua yang masih hidup, tidak serumah, atau untuk almarhum suami. Mungkin yang meninggal dunia terlebih dahulu, yang tadi almarhum suami itu atas namakan dia untuk kurban tadi. Wallahu a'lam. Terus, ayo silakan. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo Ustaz, ana dengan Reza. Ya, silakan. Ustaz, ana ingin bertanya Ustaz. Ya. Yang pertama Ustaz, ana mau tanya, bolehkah Ustaz istri berkurban dengan uangnya sendiri Ustaz? Lalu yang kedua, kalau boleh, di lingkungan rumah ana itu Ustaz, penyembelihannya itu kan Ustaz, hewan kurbannya itu kan digabung ya, sehingga teman-temannya itu melihat Ustaz ketika temannya itu disembelih dan terlihat stres. Itu nggak boleh. Itu aturan nggak berbuat ihsan pada hewan, itu nggak boleh. Nah, apakah ana harus mencari masjid yang mungkin sunnah Ustaz, atau tetap boleh Ustaz berkurban di ya dari sini sah tetap sah, gitu? Tetapi harus ada yang berikan keterangan ke mereka, harus ada berbuat ihsan pada hewan, tidak menyembelih seenaknya saja seperti itu. Karena mungkin panitia belum ada yang arahkan saja. Iya betul Ustaz. Iya. Jadi kalau bisa arahkan. Gitu. Baik Ustaz. Tadi yang pertama Ustaz ya.
Iya. Bolehkah istri berkurban dengan uang sendiri? Jazakallah Ustaz. Iya, masih boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di WA coba. Bismillah Ustadz, boleh tidak ya kita kalau yang ingin berkurban memotong hewan kurban sendiri padahal kita sendiri belum pernah menyembelih dan diminta orang yang pernah menyembelih memberikan instruksi tata cara menyembelih yang benar. Belajar dulu mulai nyembelih yang kecil-kecil, jangan langsung sapi atau jangan langsung kambing besar, kambing kecil dulu. Ya, kalau itu sudah berani, nggak takut dengan darah, nah baru nanti nyembelih sendiri gitu. Jadi jangan seperti jagoan gitu, karena ada yang baru-baru awal aja lihat darahnya matanya merem gitu, dia nggak mau lihat hewan kurban yang disembelih gitu. Ya jadi tetap ya latihan dulu dari yang kecil-kecil, atau ada kepanitiaan di masjid, ya minta saya latihan kurban, ya saya nanti ada kurban yang butuh disembelih, saya siap gitu. Dari situ nanti baru terbiasa. Ya, jangan langsung yang besar-besar. Wallahu a'lam. Terus. Ustadz, apakah benar jika jagal tidak boleh menerima bagian daging kurban dan harus dibayar dengan uang sebagai upahnya? Iya, nanti insyaallah pertemuan besok akan dibahas. Terus. Ustadz, bagaimana kalau kita mau berkurban untuk orang yang sudah meninggal, apakah boleh? Berkurban atas nama? Orang yang sudah meninggal. Tadi sudah dijawab, boleh. Terus. Jika kita mempunyai tabungan yang diniatkan untuk berkurban, tapi di sisi lain kita masih punya hutang. Namun jika tabungan itu dibayarkan, hutang pun masih kurang banyak. Apakah dalam kondisi ini kita dibolehkan berkurban, Ustadz? Selama kurbannya tidak jatuh tempo, tidak ada masalah. Selama utangnya tidak jatuh tempo, tidak ada masalah. Dia boleh berkurban. Kecuali kalau dia lagi kejar-kejar, baru kemudian dia paksakan untuk berkurban. Nah, itu baru tidak boleh. Nah, di sini sebentar saya cek lagi ini. Nah, ini. Kurban sapi untuk 7 orang, masing-masing patungan 3 juta. Salah satu pembeli sapinya adalah sohibul dan memilih sapi pilihannya 22,5 juta. Padahal sudah disepakati maksimal 3 juta. Nah, kita hitung coba. Yang penting tidak boleh kurang dari 1/7 ya. Ini 22,5 juta sapinya. Sedangkan sumbangan 3 juta. 3 juta dikalikan 6, 18 juta. 18 juta ditambah 22,5 itu jadi 4,5 juta. Yang satu 4,5, yang lainnya 3 juta. Ini kalau dihitung 3 dari 2,5 itu berapa? Yang lainnya itu kurang dari 1/7 ya. 3 dibagi 22,5, 22,5 dibagi 3. Kan 7, sekian. Kan kalau 1/8 kan dibanding 1/7, 1/8 itu kan lebih kecil. Maka nggak boleh. Berarti nuntut lagi ke yang lainnya untuk nambahkan sampai dapat patungan 22,5 juta dengan adil gitu. Jadi dibuat sama rata lebih bagus. 22,5 dibagikan 7 lagi. Dibagikan 7, maka nanti di sini nggak boleh 4,5. Ya, karena nanti jadi yang lainnya itu kurang daripada 1/7. Nggak boleh. Kalau kekurangan 1,5 jutanya ditanggung sendiri oleh yang beli sapi tersebut, gimana Ustaz? Tanpa beritahu pada sohibul yang lain. Iya, masalahnya nanti yang lain tidak 1/7, kan harusnya maksimalnya 1/7. Ya, seperti yang tadi saya terangkan itu, yang di tulisan. Nanti bisa baca tulisan saya. Patungan kurban sapi tidak sama, apakah sah? Ini baca ya tulisannya.
Terus, Ustaz, apakah boleh berkurban patungan kambing lalu kambing tersebut disembelih atas nama satu orang tapi dengan niat pahalanya untuk semua? Nggak bisa. Pahalanya untuk semua nggak bisa. Tadi kalau satu keluarga saja. Makanya jangan akadnya itu patungan kambing, jangan. Akadnya itu cuma ini ada orang punya uang, dia kasih ke yang lainnya. Sudah, ini untuk kamu. Ya. Kamu pakai untuk kurban gitu. Mau ini dipakai untuk kurban. Nah, maka dia berkurban atas nama dirinya dan keluarganya saja. Yang nyumbang tadi ya cuma bentuk berbuat baik saja, dia ikut gabung di situ. Namun sejatinya pahalanya itu untuk yang dia atasnamakan berkurban tadi. Bagaimana hukumnya jika untuk makan panitia kurban di siang hari saat penyembelihan daging kurban? Boleh ya, panitia kurban ini bukan jagal ya. Ada ketentuan nanti untuk jagal tidak boleh ambil dari daging gitu, upahnya nggak boleh. Ambil dari kantong sendiri gitu. Namun kalau panitia kurban beda. Panitia kurban itu tugasnya bukan hanya sebagai jagal, ada yang jagal, ada yang lainnya, sehingga secara umum panitia kurban ya tidak terkena larangan untuk memanfaatkan daging kurban di situ. Dia boleh, dan apalagi kalau dari sahibul kurban itu memberikan daging khusus untuk panitia karena memang hak dia, hak sahibul kurban untuk bagi-bagi gitu. Ada kurban progresif. Kurban dibayar duluan dengan harga lebih ringan. Semakin dekat Id semakin mahal harganya. Ya boleh saja seperti ini, nggak masalah. Ustadz, bila akikoh dan kurban bertepatan, mana yang lebih dahulukan? Digabung. Kalau bertepatan, misalnya dia harus, kemarin sudah saya sebut ya, kambingnya itu 1 ekor, maka dia gabung cuma 1 kambing saja untuk kurban dan akikoh. Atau kalau dia mau kurban sendiri, akikoh sendiri, itu lebih bagus. Nah, terus ada lagi di sini. Mau tanya, untuk kurban seekor sapi untuk 7 orang atau boleh untuk 7 keluarga? 7 orang atau 7 keluarga juga boleh. Jadi 1 keluarga itu boleh untuk 1 kurban, baik dengan 1 kambing maupun 1/7 sapi. Apa hukumnya potong kuku dan rambut bagi sahibul kurban ketika sudah masuk awal Zulhijjah dan dia sudah berniat itu berkurban? Maka dia tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Ya, baik, dari WA dulu. Ustadz, izin bertanya, bolehkah membeli hewan kurban dari seorang kafir? Tidak masalah untuk itu. Ya, terus. Daging kurban oleh ayah saya disimpan hingga berbulan-bulan. Dibolehkan juga. Tidak ada masalah, tidak ada larangan. Ya, terus. Afan bertanya, saya rencana kurban kambing dan mendaftar ke panitia. Saya tidak mengutarakan kepada panitia niatan kurban untuk saya dan keluarga karena tidak tahu orang atau jagal yang akan menyembelih hewan kurban saya. Namun saya saat mendaftar sudah berniat dalam hati kurban kambing memohon pahala kepada Allah untuk saya dan keluarga. Apakah kurban saya sah dan amalan ibadah kurban saya diterima meskipun nantinya jagal atau penyembelihan hanya mengatakan kurban atas nama saya pribadi? Ya, sah. Terus. Belum sementara. Baik. Dari Zoom silakan. Nah, Ustadz, bismillah, bolehkah akikah untuk diri sendiri dan bolehkah mengakikahkan orang tua, Ustadz? Akikah untuk diri sendiri itu ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, ketika seorang anak sampai dewasa belum diakikah oleh orang tua, maka akikahnya lepas. Kemudian akikahnya diserahkan pada individu yang belum diakikah tadi, dia akikahnya diri sendiri. Namun tentang hal ini pendapatnya kurang kuat, ya, karena berdasarkan hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Sehingga yang tepat tidak perlu mengakikoi diri sendiri lagi ketika dewasa. Bisa lihat tulisan saya di rumisa.com, ada video saya juga tentang ini. Bisa lihat dari lebih lengkap di situ. Ya. Terus? Nah, Ustadz, bagaimana jika di masjid kami ada muqorib yang jumlahnya 15 orang, lalu uang dari muqorib tersebut dikumpulkan dan sepakat dibelikan 2 ekor sapi? Apakah praktik tersebut boleh? Dibelikan apa saja tadi?
dibelikan 2 ekor sapi. Diulang. Bagaimana jika di masjid kami ada muqorib yang jumlahnya 15 orang, lalu uang dari muqorib tersebut dikumpulkan dan sepakat dibelikan 2 ekor sapi. Apakah praktik tersebut boleh? Ada yang 7, ada yang 8 berarti itu. Kan batasannya maksimal 7 kalau untuk sapi. Jadi tetap aturan ini diikuti. Wallahu a'lam. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, katanya tukang jagal tidak boleh diberi upah dari daging kurban tersebut. Tapi di desa saya setiap ada yang bertugas menyembeli pasti membawa kulit kambing tersebut. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apa menjadi tidak sah kurbannya? Lalu solusinya bagaimana Ustadz? Apa saya sebaiknya berkurban lewat yayasan tertentu yang disalurkan ke desa lain atau bagaimana? Jazakallah khair. Tetap berkurban di situ. Tadi panitianya gak masalah dia bawa pulang kulit ya. Nah, itu hadiah cuma-cuma saja. Yang tidak boleh gini, jadi dia kurban dia gak dapat uang sama sekali. Jadi jatah dia itu cuma daging. Pak, ini untuk jenengan ini sudah nyembeli kurban. Nah, berarti dia ya beri upah kepada tukang jagal itu dari ya dagingnya gitu. Dari dagingnya ini nggak boleh. Atau dari kulitnya kalau itu memang dikasih kulit, karena tidak dikasih uang sama sekali. Yang boleh masih dikasih uang, terus dia dapat upah lagi dari yang lainnya boleh. Namun kalau cuma ya dari daging saja atau dari kulit atau dari jeroan itu untuk bayar tidak ada uang sama sekali untuk jagal, maka ini yang tidak dibolehkan. Itu sama saya mengupahi dari hasil kurban, padahal hasil kurban tidak boleh diperjualbelikan. Terus dari Zoom sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Ada dari WA? Belum. Bentar, ada dari YouTube tadi lewat. Tunggu, saya cek dulu YouTube. Apakah daging kurban boleh dibagikan untuk non-muslim? Masih boleh ya. Nanti akan saya jelaskan pertemuan berikut. Itu untuk masalah penyaluran. Kalau uang kurban sapi tidak sama iurannya, tadi sudah dijelaskan ya. Harus sama, jadi 1/7 gitu. Kalau enggak konsekuensi kayak ini tadi ini. Tadi yang awalnya sumbangan 3 juta. Terus akhirnya jadi sapi yang dibeli 22,5 juta. Yang satu orang kasih 4,5 juta. Akhirnya yang lainnya itu tidak sampai 1/7. Ya, kurang dari 1/7 itu tidak boleh. Ustadz, bagaimana hukum berkurban online? Sejumlah uang ditransfer lalu panitia membelikan hewan kurban dan menyalurkannya. Boleh seperti itu ya. Ini yang rumeso.com lakukan juga sama. Spesifikasi hewan sudah dijelaskan di depan sebelum ditransfer. Boleh. Jika akikoh, apakah dibarengi dengan cukur rambut bayi dan pengajian atau cukup dengan menyembelih hewan lalu membagikannya? Bisa seperti itu, bisa juga ngundang orang ya. Namun tidak ada ritual khusus ketika cukur rambut, ketika akikoh tidak ada ritual khusus di situ. Baca surat apa tidak ada. Apakah sama artinya jika kita memberikan uang kita kepada orang tua dengan maksud agar beliau bisa berkurban sendiri dengan kita berkurban dengan atas nama keluarga? Kalau sudah pisah rumah tidak bisa nama orang tua lagi ya, kecuali kalau satu rumah, itu syaratnya. Kalau enggak bisa kasih orang tua uang, terus mereka nanti sebagai hadiah untuk mereka, terus mereka tuh berkurban dengan uang tadi. Apakah boleh jika anak berkurban untuk orang tua yang akidahnya berbeda? Orang tua menganut kepercayaan. Ya mudah-mudahan bisa terus berdakwah pada orang tua. Kalau dia bukan muslim ya tidak perlu. Kalau dia itu muslim maka silakan untuk atasnamakan dirinya. Apakah salah saya tidak makan bersama panitianya Ustaz karena anak kurang suka daging? Boleh saja, yang penting berkurban. Tidak masalah untuk itu. Untuk kurban seekor sapi untuk 7 orang atau boleh untuk 7 keluarga. Tadi boleh untuk 7 orang, boleh juga untuk 7 keluarga. Yang penting namanya diwakili 1 orang. Bolehkah panitia kurban menjual kulit hewan kurban dan hasil penjualannya disedekahkan untuk para janda? Nah, besok akan kita bahas insya Allah. Apa maksud potongan hadis? Janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ini menurut ulama yang mengatakan wajibnya kurban, mereka pakai dalil ini. Janganlah dekati masjid kami kalau tidak berkurban. Namun yang tadi sudah kami singgung, itu perkataan Abu Hurairah, bukan hadis langsung dari Nabi SAW. Apakah boleh berkurban patungan kambing, lalu kambing tersebut disembelih atas nama 1 orang?
tetapi dengan niat pahalanya untuk semua. Tadi sudah jawab ya, tidak boleh. Untuk kalau rambut rontok, apakah harus dikumpulkan sampai 10 Dzulhijjah rontok karena keramas, Ustaz? Tidak disuruh seperti itu. Lebih utama kurban kambing atau patungan sapi. Lebih utama hewan utuh. Satu sapi tentu lebih utama daripada satu kambing. Ya. Terus kalau utuh lagi, ya satu kambing tentu lebih utama daripada 1/7 sapi. Ada lagi? Ya, ada. Ya. Bolehkah istri memberikan uang pada suami untuk berkurban sehingga yang menjadi sahibul kurban adalah suaminya? Masih boleh. Atas nama suami berarti hadiah dari istri, dibolehkan. Ya. Bolehkah istri berkurban karena suami banyak hutang yang harus dilunasi dan keluarga suami nggak ada yang mampu untuk berkurban? Iya, boleh. Nah, dari Zoom masih ada? Nggak ada, Ustaz. Taib, lewat WA lagi? Nggak ada, Ustaz. Taib, cukup. Insyaallah besok lagi kita bahas besok tentang masalah kulit hewan kurban, cara penyaluran, pembagian, penyimpanan dari hasil kurban tadi. Insyaallah akan dibahas besok malam. Demikian kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.